Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca lafaz basmalah dan disambung doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Wah, tidak terasa hari ini sudah hari Kamis. Seperti biasa di hari Kamis kita akan belajar pelajaran tematik IPA. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 tentang sistem pencernaan manusia. Setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak ustazah diharapkan mampu yang pertama menjelaskan jenis-jenis pencernaan. Yang kedua, mengidentifikasi atau mengenal organ-organ pencernaan. Selain itu, setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak ustazah diharapkan memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, menghafal, memahami Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Yang kedua, membiasakan diri berzikir atau mengingat Allah. Yang ketiga, mengenal dan berlatih bersikap percaya diri. Yang keempat, gemar membaca, menulis, dan bercerita. Dan yang kelima, belajar mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Ayo anak ustazah, siapa yang dari tadi melihat saja gambar es semangka lemon yang di video ustazah? Ayo jangan sampai salah fokus ya. Oke, kita lanjut. Pelajaran kita hari ini akan berkaitan dengan hadis yang akan ustazah sampaikan, yaitu hadis dari Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam mengisi bejana atau kantong yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Jikalau memang harus berbuat, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Dari hadis ini dapatlah kita ketahui bahwa Rasul menganjurkan kita untuk makan tidak berlebih-lebihan. Makanlah secukupnya sampai kita merasa sudah memiliki energi untuk beraktivitas sehari-hari. Janganlah makan sampai kenyang sekali, sampai kita merasa gak sanggup lagi bergerak, gak sanggup berdiri karena sudah terlalu kenyang. Gak boleh seperti itu ya anak ustazah. Makanlah secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang nutrisi. Ada dua jenis, ada makronutrisi sama mikronutrisi. Makronutrisi itu adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Kenapa ustazah dibutuhkan dalam jumlah yang besar? Karena dia adalah sumber energi. Ayo, ada berapa zat makanan yang termasuk makronutrisi? Ya, benar sekali, ada 3. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Ustazah, bagaimana sih cara si karbohidrat, protein, dan lemak ini bisa menjadi energi? Apa kita makan nasi, telur, sama daging ustazah kita makan, terus langsung diserap tubuh menjadi energi? Tentu saja tidak. Protein, karbohidrat, dan lemak ini harus mengalami proses yang sangat panjang sampai dia bisa menjadi energi. Prosesnya inilah disebut dengan pencernaan. Jadi pencernaan itu adalah proses menghaluskan makanan agar menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita. Ketika diserap oleh tubuh kita, maka nanti sari-sari makanan ini akan diubah menjadi energi.
Oke anak ustazah, jadi karbohidrat, protein, dan lemak ini ukurannya masih besar. Jadi dia harus dihaluskan, dikecilkan melalui proses pencernaan menjadi ukuran yang lebih kecil. Karbohidrat harus diubah menjadi namanya glukosa. Glukosa ini adalah bentuk karbohidrat yang paling kecil yang bisa diserap oleh tubuh kita. Kemudian protein harus diubah menjadi namanya asam amino. Asam amino ini adalah protein yang ukurannya sangat kecil yang bisa diserap oleh tubuh. Sama juga dengan lemak. Lemak harus diubah menjadi asam lemak dan gliserol, yaitu bentuk lemak yang paling kecil yang bisa diserap oleh tubuh. Setelah diserap oleh tubuh, maka nanti si glukosa, asam amino, dan asam lemak inilah yang akan diubah menjadi energi. Kok susah kali ustazah bahasanya? Apa itu glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol ustazah? Gak apa-apa, kita pelajari pelan-pelan. Jadi karbohidrat itu anak-anak ustazah ukurannya besar. Jadi dia belum bisa diserap oleh tubuh. Anak ustazah pernah lihat saringan kan? Iya. Saringan itu kalau kita masukkan nasi, bisa nggak kira-kira lewat dari saringan itu? Nggak bisa, karena saringan itu lubangnya terlalu kecil. Bagaimana supaya dia bisa melewati saringan-saringan itu? Maka dia harus kita haluskan. Contohnya nasinya kita tumbuk sampai halus, sampai menjadi bubur. Barulah ketika kita masukkan ke saringan, dia bisa melewati lubang-lubang di saringan itu. Sama juga dengan si karbohidrat ini, ukurannya masih besar. Supaya bisa diserap oleh tubuh kita, dia harus menjadi ukuran kecil. Namanya si glukosa. Bagaimana caranya ustazah supaya bisa menjadi kecil? Maka dia harus melewati proses pencernaan. Sama juga dengan protein, harus dihaluskan sampai menjadi asam amino. Baru bisa diserap tubuh. Lemak juga seperti itu, harus dihaluskan menjadi asam lemak dan gliserol. Baru bisa diserap tubuh dan menjadi energi. Jenis pencernaan dalam tubuh kita ada dua jenis. Yang pertama namanya pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik ini adalah pencernaan yang melibatkan gerakan fisik pada organ tubuh. Gerakan fisik itu berarti adalah gerakan yang dilakukan secara langsung oleh bagian-bagian dari tubuh kita. Contohnya gerakan mengunyah oleh gigi di mulut dan gerakan meramas-remas, mengaduk-ngaduk otot di lambung. Yang kedua ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu adalah pencernaan yang melibatkan kerja enzim pada organ tubuh kita. Apa itu enzim ustazah? Belum pernah saya dengar. Enzim itu adalah zat kimia yang fungsinya untuk mempercepat kerja dari pengubahan zat-zat makanan di dalam tubuh kita. Jadi enzim itu seperti ini anak ustazah. Supaya bisa cepat dia diubah, kan kalau gigi lama harus dikunyah, otot juga lama harus diremas-remas. Maka ini harus cepat diubahnya zat makanannya. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan enzim. Contohnya ini enzim-enzim ini ada di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Selanjutnya kita akan belajar organ-organ pencernaan. Organ pencernaan pada manusia ada 6. Yang pertama ada mulut, lebih tepatnya rongga mulut. Yang kedua ada kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Yang keempat ada usus halus. Yang kelima ada usus besar. Dan yang terakhir ada anus. Oke, selanjutnya ustazah akan bahas satu persatu organ-organ pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut ini adalah organ pencernaan pertama yang dimasuki oleh makanan. Di dalam rongga mulut ini akan terjadi dua jenis pencernaan. Yang pertama namanya pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik ini dilakukan oleh gigi dengan cara mengunyah dan nanti akan dibantu oleh lidah. Yang kedua ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi ini dilakukan oleh namanya enzim petialin. Enzim petialin.
Enzim petialin ini nanti dihasilkan oleh namanya kelenjar air ludah. Apa sih fungsi enzim petialin ini Ustazah? Minggu depan akan kita bahas ketika kita belajar proses pencernaan. Oke, Ustazah akan bahas satu persatu ya. Ustazah akan bahas tentang gigi, tentang lidah, dan tentang kelenjar air ludah. Yang pertama ada gigi. Gigi ini berfungsi untuk menghaluskan makanan. Pada manusia ada 3 jenis gigi. Yang pertama ada namanya gigi seri. Gigi seri ini fungsinya untuk memotong-motong makanan. Gigi seri itu letaknya ada di depan, gigi depan kita. Kemudian yang kedua ada namanya gigi taring. Gigi taring ini bentuknya runcing ke bawah sehingga dia berfungsi untuk merobek atau mengoyak makanan. Kemudian yang ketiga ada namanya gigi geraham. Fungsinya untuk mengunyah makanan. Pada orang dewasa gigi gerahamnya ada 2 jenis. Ada gigi geraham depan, ada gigi geraham belakang. Pada anak-anak jumlah giginya ada 20 gigi susu. Gigi susu ini adalah gigi yang tidak permanen ataupun sifatnya sementara. Ketika nanti dia copot ataupun tanggal, maka dia nanti akan digantikan oleh namanya gigi permanen. Pada anak-anak ada 4 gigi seri depan, 4 gigi seri samping, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. Ayo coba dihitung ada berapa jumlah giginya. Sedangkan pada orang dewasa giginya jumlahnya ada 32 gigi permanen. Yaitu ada 8 gigi seri, 4 gigi taring, 2 gigi taring atas, 2 gigi taring bawah, kemudian 8 gigi geraham depan, dan 12 gigi geraham belakang. Selain gigi, di rongga mulut juga ada namanya lidah. Lidah ini memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama, untuk mengatur letak makanan. Yang kedua, untuk membantu menelan. Yang ketiga, untuk mengecap rasa makanan. Jadi di lidah itu nanti ada tempat-tempat untuk mengecap rasa makanan. Contohnya di ujung lidah untuk mengecap rasa manis. Kemudian di belakang dari ujung lidah untuk mengecap rasa asin. Kemudian di belakang dari untuk mengecap rasa asin itu ada untuk mengecap rasa asam. Dan terakhir di pangkal dari lidah untuk mengecap rasa pahit. Jadi lidah ini nanti akan juga berfungsi membersihkan rongga mulut. Dan dia akan membantu proses pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi. Sedangkan untuk pencernaan kimiawi di mulut akan dilakukan namanya oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah pada manusia ini dihasilkan oleh 3 bagian. Yang pertama ada kelenjar ludah di belakang telinga, kelenjar ludah di rahang bawah, kelenjar ludah di bawah lidah. Ketiga tempat ini nanti akan menghasilkan namanya air ludah. Air ludah inilah nanti berisi namanya enzim petialin. Apa fungsi enzim petialin? Minggu depan akan kita pelajari. Setelah dari rongga mulut, maka nanti akan pergi ke kerongkongan. Kerongkongan ini anak ustazah bentuknya seperti tabung bulat dan panjang. Panjangnya sekitar 20 cm. Dan dindingnya ini tersusun atas otot polos. Anak ustazah masih ingat kan nama lain dari otot polos? Ya, otot organ dalam. Fungsinya untuk membantu kerja organ-organ tubuh manusia. Bisa anak ustazah lihat di sini ada gambar kerongkongan, yang kuning itu adalah makanannya. Pada kerongkongan ini anak ustazah tidak terjadi proses pencernaan, baik itu pencernaan mekanik maupun pencernaan kimiawi. Kerongkongan ini berfungsi untuk menggerakkan makanan menuju lambung. Jadi karena sepanjang dinding kerongkongan itu banyak otot-otot, maka ototnya itu nanti akan menggerakkan makanan menuju lambung. Geraknya ini disebut dengan gerak peristaltik. Selanjutnya setelah dari kerongkongan, organ pencernaan yang ketiga itu ada namanya lambung. Lambung itu bentuknya seperti kantong. Itulah yang tadi pada hadis dikatakan bahwa di kantong itu sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga itu udara. Pada lambung letaknya itu di sebelah kiri atas tubuh manusia.
Di lambung ini terjadi dua jenis pencernaan. Ada pencernaan mekanik dilakukan oleh otot-otot polos dinding lambung. Ya, nanti otot polos ini akan menggerak, mengaduk dan meremas makanan sehingga bentuknya akan mengecil. Kemudian pada lambung juga akan terjadi pencernaan mekanik yang dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung ini nanti akan menghasilkan enzim. Yang pertama namanya asam klorida, yang kedua enzim pepsin, yang ketiga enzim renin. Fungsinya nanti akan Ustazah jelaskan minggu depan. Nah, Ustazah ingat aja dulu, di lambung itu ada 3 jenis enzim. Asam klorida, enzim pepsin, enzim renin. Yang keempat, organ pencernaan ada namanya usus halus. Usus halus ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama namanya usus 12 jari atau duodenum. Dinamakan usus 12 jari karena panjangnya sama seperti 12 jari orang dewasa yang disejajarkan. Maka panjangnya itu sama, kurang lebih 25 sampai 38 cm. Yang mana usus 12 jari itu Ustazah yang warna kuning. Letaknya itu setelah dari lambung. Yang kedua ada usus kosong atau nama lainnya jejunum. Panjangnya kurang lebih 7 meter. Wow, hebat sekali. Sangat panjang, Masya Allah. Yang mana usus kosong itu Ustazah yang warna biru. Kemudian yang ketiga ada usus penyerapan atau nama lainnya ileum. Panjangnya kurang lebih 1 meter, yaitu yang warna ungu. Jadi anak Ustazah bisa kita bayangkan ya, panjangnya usus halus manusia itu. Kalau direntangkan kurang lebih dia 8 meter. Masya Allah, sangat hebat kuasa Allah yang bisa membuat 8 meter itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Banyak-banyaklah kita bersyukur. Pada usus halus ini akan terjadi pencernaan secara kimiawi oleh usus 12 jari dan usus kosong. Kemudian akan terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh usus penyerapan. Setelah dari usus halus, sari-sari makanan itu akan diserap dan sisa-sisa makanan itu akan dibawa ke usus besar. Usus besar ini anak Ustazah letaknya setelah ujung dari usus penyerapan. Di situ nanti ada usus besar yang menanjak, usus besar mendatar, usus besar yang menurun. Di usus besar ini juga di ujungnya, di awalnya itu ada namanya usus buntu. Sampai sekarang usus buntu ini masih diperdebatkan karena belum ada fungsinya ataupun manfaatnya. Usus besar ini fungsinya yang pertama untuk membusukkan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Namanya bakteri Escherichia coli. Escherichia coli. Susah ya Ustazah namanya. Kemudian yang kedua untuk mengatur kadar air di dalam feses. Feses itu adalah nama biologi untuk kotoran yang kita keluarkan. Jadi apabila feses terlalu sedikit airnya, maka nanti akan mengalami penyakit namanya konstipasi ataupun susah buang air besar karena fesesnya itu keras. Sedangkan kalau fesesnya terlalu banyak air, maka bisa kena penyakit diare ataupun fesesnya itu seperti air. Kemudian setelah dari usus besar, maka makanan akan menuju saluran terakhir dari pencernaan kita, namanya anus. Disinilah nanti feses ataupun kotoran kita akan dikeluarkan. Seperti itulah 6 organ-organ pencernaan pada manusia. Untuk hari ini Ustazah akan hanya menjelaskan organ-organnya saja. Insya Allah minggu depan kita akan membahas bagaimana proses pencernaannya. Kesimpulannya hari ini, pencernaan adalah proses menghaluskan makanan agar menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, pencernaan ada 2 jenis, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Yang ketiga, organ pencernaan pada manusia ada 6. Yang pertama ada rongga mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir yang keenam adalah anus.
Oke anak ustazah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Tapi tunggu dulu, ustazah punya tugas untuk anak-anak ustazah. Tugasnya yang pertama, jelaskanlah 2 jenis pencernaan pada manusia. Yang kedua, gambarkanlah organ pencernaan pada manusia dan tuliskanlah nama organ-organnya. Gambarnya boleh gambar yang ada di video ustazah yang seperti ini. Silakan dibuat gambarnya sebaik-baiknya, boleh diwarnai. Oke anak ustazah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan disambung doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.